Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Kepala SDN Desa atau yang mewakili beserta Bapak Ibu yang saya hormati. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan destinasi budaya positif dari rekan kita yaitu Ibu Lilo Setiawati sebagai CJP Angkatan 8 Kabupaten Bangli. Baiklah, untuk acara pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Kedisaan atau yang mewakili. Untuk Ibu kami persilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih pada kesempatan hari ini yang diberikan pada saya dalam kegiatan destinasi budaya positif yang akan diberikan oleh rekan kita, salah satu rekan kita, Ibu Setiawati, sebagai aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bandung. Dalam hal ini dalam pendidikan dalam penggerakan ini, semoga pendidikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama pada sekolah kita untuk pendidikan guru penggerak. Hanya itu sampai dari kami. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Baik, demikianlah sambutan dari Ibu Kepala SDN Kedisaan atau yang sudah mewakili. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif dari Ibu Lilo Setiawati. Untuk waktu kami persilakan. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Kedisaan atau yang mewakili beliau. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dari SDN Kedisaan. Terima kasih atas kesempatannya karena bisa menghadiri kegiatan kita kali ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah, yang pertama dalam kegiatan ini adalah tentang pemaparan saya tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita. Next. Ya, budaya positif sekolah. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan pertama yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Adapun hal yang akan kita bahas di sini, yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang keempat adalah posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini
konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu nama ahlinya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi arti dari disiplin ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Sekarang tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, kita seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu memiliki motivasi atau dorongan yang berbeda-beda dalam melakukan disiplin itu. Teorinya di sini seperti ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dengan kata-kata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, sekarang kita analogikan kepada murid kita. Di sana apabila murid kita itu memiliki pemikiran seperti itu, berarti motivasinya itu berasal dari luar dirinya, yang dikenal dengan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Maksudnya di sini apa yang ada saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, yang kedua ini sama dengan yang pertama, yaitu apa yang murid kita lakukan itu bukan dari motivasi, bukan dari dalam dirinya, tetapi itu merupakan motivasi eksternal atau dorongan dari luar. Sedangkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan? Nah, yang di sini apabila kita ataupun siapapun sudah punya pemikiran seperti itu, maka apapun yang kita lakukan itu adalah motivasi internal atau motivasi dari diri sendiri. Inilah tujuan disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini, supaya apa yang akan dilakukan oleh anak didik kita itu memang berasal dari dirinya, bukan karena takut dengan hukuman, bukan karena takut dengan peraturan sekolah, atau bukan karena merasa ketidaknyamanan dia. Sekarang tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mungkin Bapak Ibu guru di sini dalam hatinya atau pemikirannya bertanya dalam hati, apa itu keyakinan kelas? Apa itu peraturan? Kalau selama ini yang kita kenal itu apa? Ya, tata tertib. Lagi, kalau kita yang di sekolah kita itu kan, misalnya ada salah satu anak kita misalnya berbuat keliru, pasti kamu tidak melihat ya tata tertib kita di sekolah, kan seperti itu ya. Nah, sekarang di era sekarang tata tertib itu atau peraturan itu cenderung namanya atau istilahnya kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini berlaku saat kita berada pada COVID ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi contoh yang di sana yang di atas tadi itu adalah
cenderung pada mengikuti peraturan, tetapi bukan karena keyakinan. Seperti kita misalnya di jalan raya menggunakan helm, ya karena kalau tidak menggunakan helm kita akan ditilang, ya. Bukan berasal dari kita, nanti kalau kita tidak menggunakan helm nanti kita bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Next. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 5. Kebetulan di sini saya adalah menjadi wali kelas 5. Itu ada contoh keyakinan kelas 5. Di sana, di mana keyakinan kelas ini dibuat adalah berdasarkan kesepakatan antara siapa dan siapa, itu Bapak Guru? Ya, guru dan siswa. Karena keyakinan kelas itu bukan peraturan seperti yang tadi saya jabarkan. Ya, keyakinan kelas itu adalah sudah diyakini. Berarti kalau sudah keyakinan itu sudah kesepakatan, berarti kita atau murid dengan senang hati melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan kelasnya. Seperti di sana salah satu contoh misalnya mulai kegiatan dengan tepat waktu, bersikap baik dan menghargai semua orang, selalu jujur, bertanggung jawab, menjaga kebersihan ruangan. Nanti Bapak Ibu guru pada tahun ajaran baru ini bisa membuat konsep keyakinan kelas yang berbeda. Tentu keyakinan kelas itu dibuat dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya ada banyak nilai kebajikan itu, misalnya berbuat baik, tanggung jawab, jujur, saling menghargai dan lain sebagainya. Next. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 4 ya. Yang pertama cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki atau istilah kerennya belonging. Kemudian penguasaan atau power, kemudian fun atau kesenangan, freedom, kebebasan. Sekarang lanjut ke posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol yang dimaksud ini adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah sebagai pemukul, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai. Nanti kita di sini sebagai seorang guru harus pintar-pintar menempatkan diri supaya anak didik kita itu tidak merasa dihakimi dalam melakukan pembelajaran, supaya pembelajaran yang kita sampaikan di sekolah itu sesuai dengan pemikiran KHD. Mungkin sudah tahu di sini siapa yang sudah tahu salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mendidik murid? Ya, coba Ibu ketuk. Pemikiran KHD dalam mendidik murid seperti yang telah kita pelajari, bahwa kita sebagai seorang guru itu harus menghamba pada murid. Jadi pelajaran yang kita berikan itu dari murid untuk murid dan bagi murid. Jadi semuanya tentang murid. Jadi kita tidak boleh mengejudge murid. Murid itu sebelumnya kita kan tahunya murid itu adalah kertas kosong, tapi pemikiran itu dibantah bahwa sebenarnya murid itu sudah memiliki pengetahuan awalnya, coretan-coretan yang masih kurang. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkannya atau menuntun murid, bukan memberikan pelajaran, tapi menggali potensi yang dimiliki oleh murid. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih atas masukan dari Bu Ketua, sudah benar sekali ya, bahwa pemikiran KHD itu memang bersifat menuntun, bukan menuntut. Kalau dulu kita jadi guru itu kan menuntut, nih ini harus bisa, kamu harus pintar, kamu harus hormat, banyak kata harus, itu sama dengan menuntut. Yang sebenarnya adalah
adalah kita ini sebagai pendidik harus bersikap menuntun. Kita itu harus bisa memanusiakan murid, menganggap bahwa murid itu adalah masing-masing memiliki karakteristik mereka itu unik. Nah, karena unik di sinilah nanti kita dalam mulai pembelajaran itu harus mengetahui dulu apa yang disenangin, gaya belajar murid itu seperti apa. Nanti mungkin nanti akan kita seiring dengan pembelajaran kita akan lebih mengetahui. Karena pemikiran KHD itu sangat bagus sekarang. Diibaratkan itu kita sebagai guru itu adalah seperti petani. Pada saat kita menanam padi, kita jangan mengharapkan nanti hasilnya menjadi jagung. Tetapi tugas kita itu adalah bagaimana merawat padi itu supaya bagus, misalnya dengan memberikan air atau menyiramnya atau memberikan pupuk supaya nanti padi itu bisa tumbuh menjadi unggul. Begitu juga dalam pendidikan kita di sekolah nanti. Bagaimana cara kita mendidik murid supaya murid itu bisa menjadi anak yang merdeka. Sama seperti yang dibilang sama Bu Ketut itu bahwa kita berhamba pada murid atau pendidikan kita berpusat pada murid. Next. Nah, sekarang dari posisi kontrol tadi ada 5. Sekarang apa yang kamu mau, apa yang saya mau, apa yang ibu kepala sekolah mau. Mungkin nanti kita itu harus menjadi guru yang bisa menghasilkan anak didik yang sukses. Seperti tadi penghukum, kalau penghukum itu kita hanya melakukan peraturan-peraturan. Bagaimana dampaknya kalau murid itu dihukum? Mereka akan merasa kecewa, merasa iri, merasa rendah diri, tertekan, sehingga kemungkinan kalau kita menghukum mungkin besok murid itu tidak mau ke sekolah. Kemudian yang kedua tadi adalah pembuat rasa bersalah. Misalnya ada murid yang terlambat, begitu murid datang itu kita langsung. Kemudian yang di sebelah kanan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang di sebelahnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang penjelasan tadi, di dalam menstabilkan identitas itu, apabila kita menemui salah yang berbuat salah itu tidak merasa tertekan terhadap kesalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, misalnya di sini, kalau kita menemui anak-anak yang melakukan itu, kita melakukan praktek segitiga restitusi ini, kita akan bertanya kepada anak, mengapa hal itu bisa terjadi? Jangan begitu anak terlambat, misalnya kita langsung menghukumnya. Kamu malas sekali jadi anak. Nah, coba kurangi menggunakan kata-kata negatif, tetapi gunakanlah kata positif. Misalnya, bisa nggak kamu datang lebih awal? Itu misalnya kan positif sehingga anak itu tidak merasa tertekan. Kemudian yang meyakinkan kelas. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh kalimat pada saat kita melakukan segitiga restitusi terhadap anak kita. Nanti kalau kita sudah menanyakan itu, dia akan terbangun motivasinya untuk mencari permasalahannya. Misalnya, si Andi misalnya terlambat di sekolah, solusinya apa? Apa Bapak Ibu kalau misalnya terlambat ke sekolah, solusinya apa? Kalau misalnya Andi terlambat datang ke sekolah, ya dihukum. Kemudian kan kita menyuruh dia mencari solusi. Apa yang dia lakukan supaya dia tidak terlambat? Bangun lebih awal lagi. Tidur lebih awal. Atau misalnya minta tolong kepada seisi rumah untuk membangunkan. Itu banyak cara ya, misalnya atau bisa menghidupkan alarm misalnya. Nah, itu salah satu contoh. Next. Nah, ini penerapan restitusi yang sudah saya lakukan di kelas ya. Kebetulan ini Made Anggar
pada saat ulangan saya lihat dia mencontek. Ternyata setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi, di sana saya mengetahui bahwa alasannya Made Angga itu bermain sampai malam, sehingga dia tidak belajar menghadapi ulangan besoknya. Next. Sebagai penutup, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Itu petikan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum saya akhiri, saya berharap semoga budaya positif di sekolah kita semakin meningkat, sehingga apa yang menjadi tujuan kita nanti ke depannya akan lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Karena seperti sekarang kita akan mengimplementasikan kurikulum merdeka, kita harus memerdekakan murid. Tetapi bukan berarti membuat mereka itu merdeka tanpa aturan atau tanpa batas. Tetap ada batasnya supaya murid itu menjadi lebih baik dan berguna untuk dirinya sendiri. Demikian pemaparan saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya sebagai manusia minta maaf. Dan terima kasih atas waktunya kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan juga kepada teman-teman Bapak Guru hebat, supaya nanti ke depannya kita bersama-sama atau bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan pendidikan, terutama di sekolah yang kita cintai ini. Om Santi 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 Om. Baik, demikianlah pemaparan materi dari Ibu Yulistiawati. Dan untuk selanjutnya kita diadakan dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Dulu kami persilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan di dalam pembelajaran tapi ini masalahnya namanya gaya positif. Nah, saya di sini hanya sebatas tidak akan bertanya, hanya sebatas memberikan masukan gitu kepada teman-teman. Nah, inilah potret yang sebenarnya pendidikan kita yang sekarang ini seperti itu. Jadi dia harapkan, nah apa yang disampaikan sama Ibu Lusetia tadi agar benar-benar diterapkan di sekolah ini. Tidak hanya sebatas teori, tidak hanya sebatas pemaparan, tidak hanya sebatas mendengarkan saja gitu. Karena bagaimanapun juga ketika ini sudah disampaikan oleh ibu-ibu, apalagi semua guru dan semua wali kelas sudah ada di sini, dia harapkan untuk semua guru di sini menerapkan apa yang disampaikan semua ini. Dan itu benar sekali. Anak-anak di era zaman sekarang ini, di era globalisasi ini, mereka tidak butuh kekerasan. Karena dimanapun juga mereka sudah bisa mengakses hal-hal positif dan negatif di media sosial. Apalagi masing-masing anak sekarang sudah membawa HP. Jadi mereka itu tahu mana yang baik, mana yang benar. Kan seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini tiap mohon, tiap harapkan sekali kepada seluruh guru ini agar benar-benar menerapkan. Nah, ketika anak-anak misalnya datang ke kantoran, kita tidak memberikan lagi ujian yang namanya berdata kepada anak, produk lapor pokoknya tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita itu menyapa, memberikan sapaan kepada mereka gitu.
Karena bagaimanapun juga kita pernah dulu seperti mereka. Nah, cuma kita tidak sadari karena kita sudah lebih dewasa sekarang gitu. Nah, dulu kita udah pernah seperti itu. Jadi itu aja sih dari saran dia. Terima kasih Ibu Nur sudah memberikan ilmu kepada guru-guru di sini. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa bermanfaat seperti itu. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak Wayan. Dan untuk Bapak Ibu guru yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya kepada kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya tadi terkait Ibu sudah menjelaskan tentang kelima posisi kontrol tersebut, tetapi saya masih ada beberapa dari 5 posisi tersebut yang belum saya pahami. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai seorang pendidik, tepatnya kita memposisikan diri harus berada di posisi yang keberapa. Nah, mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu atas apresiasi dan tanggapan dan masukan dari Pak Wayan Jayadi tadi. Kemudian pertanyaan dari Bu Lukirtasari, di sini saya akan mencoba untuk menjawabnya. Dari kelima posisi kontrol yang tadi telah saya paparkan, kita seharusnya berada di mana atau idealnya kita di mana, kan itu ya Bu ya. Nah, yang paling ideal itu kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer, di mana dalam posisi manajer ini kita tidak menghukum atau kita tidak menyudutkan anak yang berbuat salah. Tetapi di sini dalam posisi manajer ini kita mengajak anak tersebut berdialog, kemudian membantu mencarikan solusi dari permasalahannya, sehingga anak tersebut bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Artinya mandiri dan bertanggung jawab ini, anak itu tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tetapi kita kalau dalam menggunakan segitiga restitusi itu, tugas kita sebagai manajer di sini adalah sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti tadi misalnya anak yang gagal kemudian menjadi anak yang sukses dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi yang saya sebutkan. Sebagai manusia kita semua pernah berbuat salah, ibu juga pernah, sehingga anak itu tidak tertekan. Kemudian langkah kedua ada validasi tindakan yang salah. Di sana mengapa dia bisa berbuat begitu, kita akan mencari dulu penyebabnya. Di sana ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi dulu. Kebutuhan dasarnya itu ya seperti tadi, bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan atau power, kemudian ada kasih sayang, merasa diterima. Itu kita tahu dulu. Misalnya anak yang bermasalah seperti yang kita alami di sekolah kita ini, mungkin dia broken home di rumahnya, seperti yang kita sering bahas di ruang. Ada ya, ada di sana. Bukan ibu.
menjadi kalimat yang positif. Ganti kalimatnya, misalnya tidak boleh mengejek teman. Itu ada kata tidaknya. Sebaiknya kita gunakan kata apa? Bukan boleh mengejek teman. Kalau kita mengejek teman berarti kita tidak menghormati. Kita ganti menjadi saling menghargai. Muridnya gitu. Muridnya. Jangan main-main. Berarti tidak. Kalau tidak mengejek teman berarti saling menghormati. Saling menghormati. Ya. Nah, nanti untuk ketentuannya akan kita pilih beberapa nanti sesuai dengan apa yang kita buat. Kalian setuju? Nah, nanti kalau sudah kita tentukan apa yang akan kita buat, nanti kalian akan disuruh menandatanganinya. Nanti dulu bisa mati. Ya, kasih kesempatan temannya. Ayo anak-anak gantian kita menandatangani kesepakatan kelas kita. Lanjut. Lanjut.